Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menggunakan eigenvektor, yaitu matriks ya. Sebetulnya ini hanya matriks sederhana. Kita bisa menggunakan matriks-matriks yang lainnya, jadi aljabar linear untuk membuat multi degree of freedom. Karena yang lalu-lalu itu kita selalu menggunakan single degree of freedom, 1 derajat kebebasan. Ini saya mulai dari 2 derajat kebebasan. Yang lalu kita pernah ya 2 massa ya, tapi bisa kita jadikan 1 persamaannya, yaitu karena ada perubahan sudut. Ya. Tapi di sini ini tidak bisa. Saya mulai dari yang sederhana ya. Oke, ini nanti bisa menjadi model untuk yang misalnya untuk metrik 3x3 ya, dan seterusnya ya, persamaan dan seterusnya, tidak sulit ya. Pertama strategi kita yaitu kita membuat diagram body. Saya lebih senang garis gaya aja ya. Oke, yang ada di M1, perhatikan baik-baik ya. Bila di M1 ini saya gerakan X1, maka semua yang menempel ini adalah sebagai penghambat. Di sini tidak ada external force ya, karena ini saya lepas langsung. Dan berarti untuk M1 ini ya, dia ada internal force di sini A1 ya. Kemudian karena arahnya ke sini ya, kita bebas ya, tapi di sini gambarnya ke sini, maka ini adalah sebagai penghalang. Sini langsung aja penghalangnya, ini FK1, dia akan nanti berlawanan dengan arah gerak min K1. Saya tandai dari 1 ya. Kemudian di sini ini juga penghalang ya, tapi di sini K2. Karena kita tinjau dari massa 1 ya, kita harus memberikan K2. K2 jelas dia adalah merupakan minus, karena bukan penghalang. Tapi ingat, K2 ini bukan hanya milik M1 tapi juga milik M2, karena kita ke massa 1 strateginya ini X1 min X2. Nah, ini untuk diagram gaya dari massa 1 ya. Maka untuk kebutuhan kedua, sigma F sama dengan, saya langsung aja ya, M1 dikali A1 ya. Sigma F sini tidak ada external force, dan langsung saya lepas, maka sini adalah minus semua ya. Sini min K1 X1 min K2 X1 min X2 sama dengan jadi dia M1 dikali A1. Oke, kemudian ini saya jadikan 1 supaya jadi persamaan di sini ya. Jadi dia langsung di sini min M1 A1 min K1 X1 min K2 X1 min X2 sama dengan 0. Kemudian saya kali minus biar bagus ya, M1 A1 plus K1 X1 plus K2 X1 min X2 sama dengan 0 ya. Kemudian langsung M1 A1 kemudian ditambah K1 X1 ditambah K2 X1 min K2 X2 sama dengan 0. Lihat sini ya, ada penambahan di X1, maka dia M1 A1 ditambah X1 K1 plus K2 min K2 X2 sama dengan 0. Langsung saya ganti karena kita untuk menuju persamaan diferensial ya. Ini M1 A1 ini adalah X double dot 1 ditambah sini X1 K1 tambah K2 min K2 X2 sama dengan 0. Kita ganti harganya langsung. M1 adalah 18 X1 double dot ditambah X1 itu kita tidak tahu berapa, K1 ditambah K2 48 tambah 6 54, K2 dia 6 X2. Nah, ini adalah persamaan untuk massa 1. Saya kasih bintang 1 saja. Oke. Nah, kemudian kita tinjau massa 2. Seperti tadi ya, kita gerakan sini semua yang menempel ya. Nanti mau ada dumping, mau ada gesekan ya, itu adalah sebagai penghalang.
Nah, kita menggerakkan ya. Gas itu bukan pendorong ya, sini penghalang. Nah, di sini untuk M2 kita taruh sini aja ya, di atas. Untuk tinjau massa M2, kita lihat bahwa dia di sini jadi di sini dia akan gerak di sini ya. Penghalangnya dia adalah ke sana. Namanya penghalang dia selalu lawanan dengan arah gerak. Maka saya buat langsung ya, dia K2, kemudian menghalangi maka langsung minus K2. Ini K2 milik M1 dan M2 ya, berhubungan dengan X1 dan X2. Karena saya mulai dari M2 maka X2 milik X1. Itu strateginya ya. Kita bandingin dengan yang ada di sini kan. Milik dari X1 maka dia X1 milik X2, ini X2 milik X1. Sama-sama minus karena dia memang sebagai penghalang. Sama-sama tidak ada external force. Maka saya masukin di sini ya. Ada sigma F itu sama dengan M2 A2. Di sini ada A2 internal force. Kemudian saya ganti langsung. Di biar ada variasi ya, ini enggak, ini saya ganti langsung. Ini sekali terakhir, kemudian dia sigma F, dia nggak ada gaya, cuma ada satu aja di sini. Min K2 X2 min X1 sama dengan M2 X2 double dot. Saya buat seperti tadi, M2 X2 double dot min K2 X2 min X1 sama dengan 0 ya, min M2 X2 double dot min K2 X2 plus K2 X1 sama dengan 0. Jadi seperti tadi ya. Oke, sekarang saya akan minus ya. Jadi M2 X2 double dot plus K2 X2 min K2 X1 sama dengan 0. X1 sini biar seragam, kita mulai langsung kita masukin bahwa M2 sama dengan 2, ini 2 X2 double dot ditambah K2 kita punya 6 ya, 6 X2 dan min di sini X1 ya, X1 kita mulai dari X1 ya, X1 jadi sini minus dulu nggak apa-apa, min 6 X1 ya. Kemudian ini X1 saya sini kan ditambah K2 itu sama, ini juga K2 tapi dia X2 6 X2 dengan 0 ya. Oke, kita teliti dulu apakah ada kesalahan ya sebelum kita langsung, karena ini hanya butuh penelitian aja, tidak ada yang sulit ya. Ya kita teliti dulu apakah persamaan ini bisa ada yang salah atau tidak ya, kita teliti. Sini 18 X1 54 6 ya, K1 K2 6 X2 sama dengan 0. Soal sepele sini kita sering ya, ini sih tidak merubah konsep sebenarnya. Kemudian untuk yang kedua itu dia 2x2 min 6x1 plus 6x2 sama dengan 0 ya. Ini saya kasih bintang 2 ya. Nah, untuk dua derajat kebebasan itu tidak sulit ya, seperti yang kita imajinasikan, enggak ada yang sulit ya. Hanya dua persamaan kita koppel dari satu ya. Ini bintang 1, ini saya buat bintang 2 saja. Kemudian habis dari situ kita langsung aja ya, karena kita sudah pernah dapat matriks dari SMA sampai ke perguruan tinggi ya. Ini langsung kita buat matriks ya, dimana kita mulai dari masanya dulu ya. Ini kita combine dari identitas ya, metrik identitas ya. Ini mudah. Jadi kalau ada metrik ini, kalau metrik 3x3 ya di sini ya, dia seperti diagonal ya. Nah kemudian kita masukin bahwa dia adalah 18 masukin ya, ini 0, kemudian ini 0, dari 0, kemudian dia di sini 2. Ini adalah kita namakan F. Nah, ini buat massa. Ini dari untuk percepatan X1 dan X2. Kemudian sekarang selanjutnya kita buat K. Kenapa? Karena di sini yang mau kita cari konsep daripada eigenvalues vektor yang pakai sini apakah eigenvalues eigenvektor itu adalah determinan dari min omega kuadrat m plus semua jumlah konstantanya ada k di sini. Nah, yang sini adalah k.
yang ada pada X. Nah, maka kita masukin kali, kita masukin ya, dari 54 itu min 6, kemudian D min 6 itu dari sini. Yang untuk yang matriks bintang 2 X ini, kemudian ini 5, ya, ini 2, ini dari sini. Nah, kemudian karena kita ingin dapatkan determinan ini, maka kita jumlahin. Ya. Kita jumlahin, ya, kita kalikan dulu pelan-pelan di sini. Min omega kuadrat 18,002 ya, ditambah 54 B6 6 sebenarnya 0 ini penjumlahan biasa sederhana ya, nggak ada yang sulit. Kalian di SMA sudah pernah belajar ya, dan di perguruan tinggi semester 3 malah ya, nanti ada banyak matriks ya. Nah di situ ini min 18 omega kuadrat, ini min 2 kuadrat ya, betul ya, hanya kemudian aja. Kemudian jika kita tambahkan itu biasa aja, ini contoh ini ya. Nah, kemudian ini tambah ini menjadi ini ya. Kemudian ini tambah ini ya, menjadi ini tambah ini dia min 6 ya. Ini tambah ini dia min 2 omega kuadrat plus 6. Nah dari situ maka determinannya itu sama ya, seperti SMA dulu atau di aljabar linier ya, di perguruan tinggi semester 3 ya, di sini itu ini ya, dikalikan ini. Ini kalikan ini ada 36 omega pangkat 4, jangan lupa ya. Kemudian di sini 108 itu ini dikalikan ini 54 dikali min 2, 108 lagi itu 6 dikalikan ini antara aljabar biasa ya, min. Kemudian terakhir itu 54 dikali 6 itu 324. Jangan lupa bahwa ini dikali ini dengan 36 plus, tapi dia determinan dikurangi ya sama dengan 0. Kemudian kita langsung masuk persamaan yang ada, ini pangkat 4, nggak apa-apa karena ini pangkatnya genap, bisa kita buat pangkat mirip seperti persamaan kuadrat, menit kuadrat ya. Dan sini 8, memang saya pilihkan angka yang bagus ya. Di sini 8 min 4 omega kuadrat, omega kuadrat min 2, jadi dia omega 1 kita atau omega 1 ini saya buat omega 2 aja. Ya, di sini omega 2, di sini omega 1 yang lebih kecil, omega 1 plus minus. Ya, minusnya itu nggak usah kita pakai, kita menyesuaikan matematika saja. Ya. Nah setelah itu ya kita dapatkan harga ini. Ini adalah harga daripada eigen factor, eigen value. Ya, inilah eigen value-nya sini. Eigen values. Ya. Nah setelah eigen values kita dapat, ya, saya sesuaikan dari namanya, dari ular sebetulnya ini atau 18 itu seperti bahasa Belanda ya. Nah di sini kita pakai yang kecil dulu ya. Misalnya kita pakai akar 2. Nah akar 2 ini tinggal kita masukin ke mana ya. Kita masukin ke sini ya, yang di determinan yang ada di sini. Dan sekarang kita mulai ya. Akar 2 dikali akar 2 itu 2 itu min 36 54. Kemudian sini min 6 tetap. Sini min 2, akar 2, min 4 di sini itu dia adalah min 2 ya. Ini ya, kalau masalah matriks ini di sini min 2 ya. Oke. Ya. Oke ya, sini udah betul. Kemudian di sini matriksnya itu kita bisa pakai matriks 00, dan hal ini kita orang kayak gitu praktis saja, ini kita konsepnya. Kita di sini itu identik ya, kita mau pakai yang atas supaya yang bawah itu harus benar karena kita tadi udah kita kalikan dengan metrik identitas ya. Ini kali ini ya itu 18 plus 11, ini kali ini itu min 6. Kalau kalian mau pakai ini juga ya, kita pakai ini juga itu nggak masalah ya, tetap aja dia akan sama ya, harus sama misalnya ya. Nah sekarang kita lihat ya, dia sudah betul kan, sini dia min 2, ini plus 2 malahan ya, min plus 2 ya. Pantesan yang atas sama yang bawah itu harus sama ya. Saya ambil yang atas saja, usap 1, usap 2, 16 usap 1 ya, min 6 usap 2, metrik 2 kali 2, ini matriks 2 kali 1, jadi dia akhirnya jadi 2 kali 1. Kemudian dia saya bagi 6, 3 usap 1, 6 usap 2 sama dengan 0. Nah kita dapatkan harga, kita setting. Jadi saya mulai dari eigen value di sini, karena kita nanti mau ke transfer function ya. Kemudian kita masuk ke bab yang selama ini kita diskusikan ya, maka di sini jangan jadi tonton ya. Di sini dimanfaatin, justru nanti yang terjadi yang kalau kita kerjain justru ini yang kita pakai. Sedangkan untuk proses kontrol sendiri, kalau kita nggak menguasai matematika dan fisika, nanti prinsipnya seperti
semi hafalan. Oke, kita fokus ke sini lagi. Nah, kemudian di sini kita setting, ya, misal kita ambil harga apapun kita boleh, ya, satu kita ambil 1 aja, ya. Misalnya atau 2 atau 3 terserah. Ya. Kita ambil 1, maka dia samaan ini 1 2 sama dengan 3, ya. Nah, di sini adalah mode shape-nya, ya. Mode shape-nya di sini. Di sini 1 3 itu maksudnya apa? Ya, kita harus tahu maksudnya. Nah, maksudnya perhatikan baik-baik. Bila X1 di sini itu saya geser 1 sini, ya. Kemudian dia X2 saya geser 3, 1 2 ini buatnya X2, maka ya frekuensi angular naturalnya di sini adalah akar 2. Ya, ingat ya, ini akar 2 kan kita masukin akar 2 ya. Dia frekuensi angular adalah akar 2. Ya, dia itu akan bergetar dan frekuensinya adalah akar 2 dengan syarat kita masukin ini 1, ini 3. Ya, X1, X3. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Ya, jadi bukan 2. Ya, kenapa? Karena kita masukkan akar 2. Kemudian yang kedua, kita punya satu harga lagi yaitu 2. Ya. Nah, untuk 2 itu konsepnya sama, ya, konsepnya sama. Perhatikan baik-baik. Ini saya tulis di sini juga nggak apa-apa ya. Yang tadi itu matriks yang ada di sini, saya supaya pakai merah juga nggak apa-apa. Untuk yang kalau kita masukin 2, maka dia itu 4 min 72 18 jadi plus 18. N6 itu tidak ada pengaruh apa-apa di sini ya. Nah di sini ada pengaruh karena dia ada omega kuadrat. Maka kalau saya masukin 2 kalau 2 4 ya 4 min 2 ya, di sini min 2. Jadi kalau plus 2 di sini min 2. Nah itu bedanya kayak begitu ya. Terus itu caranya sama. Kita masukin X1 X2 ya, caranya sama. Di sini maka kita akan dapatkan harga seperti yang tadi ya. Ini misalnya ini 1 ini 1 1 2 ini 21 22 boleh ya. Ini saya buat sederhana tapi tuntas ya insyaallah. Nah berarti kalau ini saya masukin harganya ya tadi itu ini min 18 ya, harus ini min semua gitu ya. Jadi dia min 18. Nah kameranya di sini posisinya di sini perhatikan baik-baik ya. Ini untuk yang harga 2 ya. Ini untuk yang harga message-nya dia di sini untuk yang extension-nya untuk yang atas 2. Jadi berarti kan baik-baik kalau ini harga yang ada di sini kita masukin seperti tadi, tapi dia sendiri min 18 ya. Dia sini min 6 nya tetap min 18 min 6 ya. Jadi saya bagi 6 seperti tadi min 3 sampai 2. Saya ambil di sini sama ya. Saya ambil misalnya U11 sama dengan 1 gitu ya. Ternyata kalau saya masukkan 1 dia sini U12 nya sama dengan min 3. Artinya apa? Artinya di sini kalau di sini saya gerakkan 1 ke kanan, ya, kemudian dia yang posisi koordinat X2 sini 3 ke kiri, ya, kemudian saya lepas, maka dia frekuensinya adalah akar 2, bukan 2, bukan akar 2. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup ya, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan lanjutin ke mungkin yang lebih bermanfaat ya, 3x3 atau lebih kompleks, atau kita langsung ke transfer function supaya kita lebih cepat bisa membahas proses kontrol dan otomatisasi ya. Oke, baik, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.